Mulai terlebih dahulu dengan keyakinan atas kemampuan Jokowi memimpin Indonesia yang mencapai 72%. Ini kalau misalnya kita lihat naik signifikan dibanding Juni 2015 yang hanya 55%. Naik 20 poin ya. 20 poin. Apa penyebab kenaikan yang sangat signifikan ini? Yaitu evaluasi positif terhadap sejumlah indikator. Misalnya dalam sisi ekonomi, meskipun masih banyak juga yang negatif, kemudian ada evaluasi positif terhadap kondisi politik, kemudian evaluasi positif terhadap kondisi penegakan hukum, kemudian evaluasi optimisme publik terhadap situasi ekonomi yang akan datang, kemudian juga itu juga dipengaruhi oleh tingkat kepuasan yang saat ini sudah di angka 59% atau 60%. Salah satu penyebabnya adalah tingkat inflasi yang rendah, begitu. Berarti dari 4 faktor ini, ekonomi, politik, penegakan hukum, kemudian tingkat kepuasan, ini mempengaruhi keyakinan masyarakat atas kemampuan Jokowi memimpin sampai dengan 72%. Betul. Angka 72% itu kalau kita bandingkan adalah angka ketika Jokowi JK dilantik Oktober 2014. Beda sedikit, waktu itu angkanya 75%, tetapi karena margin of error dari survei ini adalah 3,2%, itu berarti kita anggap relatif sama. Dengan demikian kita bisa mengatakan, ya ini kan kalau dibandingkan kita lihat bersama-sama pada ya grafiknya ya. Oktober 2014 itu kan angkanya 75% itu ya, bukan 74. Kemudian pada Maret 2016 itu di angka 72. Ini perbedaannya di dalam ini margin adalah error. garis yang merah ya, yang merah bisa juga paham. Berarti Oktober 2014 itu paling kiri, 74% Mas ya. Betul. Kemudian turun di Juni 2015, kemudian naik terus sampai dengan Maret 2016 menjadi 72%. Betul. Jadi kalau dengan demikian kita bisa mengatakan sekarang bahwa tingkat keyakinan publik kepada kemampuan Presiden Jokowi memimpin itu sudah pulih, seperti ketika dia baru saja dipilih dan dilantik sebagai presiden. Kalau kita lihat garis biru ini adalah mereka yang tidak yakin dengan kemampuan Jokowi, ini pun jumlahnya terus turun. Terus menurun. Awalnya meningkat ya di hampir setahun pertama itu meningkat, lalu kemudian terus menurun seiring dengan makin berkurangnya gonjang-ganjing politik. Kalau kita perhatikan ya, kalau kita perhatikan masa antara titik pertama sampai titik kedua itu antara Oktober sampai dengan Oktober 2014 sampai Juni 2015 itu kan banyak sekali peristiwa politik yang gonjang-ganjing. Ada perseteruan antar lembaga negara, ada keputusan-keputusan presiden yang dipertanyakan masyarakat dan seterusnya, ada persoalan dengan lembaga legislatif dan seterusnya. Nah, itu semua antara lain menandai makin menurunnya tingkat keyakinan publik. Tetapi setelah itu kemudian terjadi semacam upaya-upaya atau langkah-langkah dari presiden untuk tidak hanya melakukan konsolidasi politik, termasuk memperkuat kekuatan politiknya di parlemen atau di DPR, termasuk kemudian ditambah dengan beberapa agenda substantif yang dilakukan oleh presiden di bidang ekonomi dan terutama pemberantasan korupsi. Ini berarti Juni 2012 masa tersulit. Masa tersulit itu setelah itu mulai membaik dan sekarang kepercayaan itu pulih ke seperti sedia kala di Oktober 2014. Apa implikasinya bagi pemerintahan Jokowi atas tingginya kepercayaan masyarakat? Implikasinya dua. Satu, bahwa presiden sekarang punya modal yang relatif besar, dan besarnya modal itu artinya modal kepercayaan publik ya. Modalnya itu relatif sama dengan ketika dia menjadi presiden. Ini modal bisa digunakan oleh presiden untuk dengan lebih yakin, lebih pasti, lebih memimpin di pasca Maret 2016 ke depan. Itu modal yang besar. Tapi juga implikasinya adalah ini ada ekspektasi yang sangat besar dari publik. Ekspektasi yang besar itu berarti disertai dengan tantangan yang juga besar. Kalau misalnya presiden gagal di masa yang akan datang, maka akan dihukum lebih berat. Ini artinya pun presiden juga seharusnya lebih pede dalam mengambil keputusan. Lebih pede, sekaligus juga lebih mawas diri untuk melihat aspek-aspek apa yang sekarang benar-benar menjadi perhatian publik. Karena kalau kita perhatikan di situ, ada banyak aspek yang masih dinilai negatif oleh publik, terutama adalah beberapa aspek penting di ekonomi dan aspek penting dalam pemberantasan korupsi. Nah, ini sekarang grafik yang kedua, Mas Jayadi. Kalau tadi keyakinan atas kemampuan Jokowi, sekarang adalah tingkat kepuasan. Anda bisa saksikan di kelompok bar pertama yang paling kiri ini sangat puas.
kalau nomor 5 yang warna biru itu adalah paling baru ya, Maret 2016. Sementara yang kelompok kedua sebelah kanannya adalah cukup puas. Ini cukup tinggi untuk Maret 2016, warna yang paling biru pemirsa 54%. Artinya cukup puas dengan sangat puas adalah 59, puas jadi 59%. Sementara itu kalau kita bandingkan dengan yang angka yang bar yang berwarna oranye, ya ketidakpuasan pada Juni 2015 itu besar sekali, 50% lebih, 55% ya. Jadi itu kepuasan negatif ketika itu. Dan sekarang kepuasannya sudah positif, yaitu hampir 60%, 59%. Tingkat kepuasan ini, kalau kita mau menggunakan data perbandingan, dibandingkan dengan masa periode pertama kepresidenan SBY, kan Maret 2016 itu berarti Presiden Jokowi sudah menjadi presiden selama 1,5 tahun. Nah, kalau kita bandingkan dengan 1,5 tahun pertama kepresidenan SBY periode pertama, tingkat kepuasan ini lebih tinggi. Ini lebih tinggi. Jokowi. Tahun 2004 berarti ya? Iya, 2006. Sekitar Maret 2006 SBY tingkat kepuasannya 55%. Gitu. Dan ini kalau dibandingkan dengan periode kedua Presiden SBY, itu tingkat kepuasannya sama. Hampir sama. Iya. Periode kedua masa yang sama ya, 1,5 tahun. Ini berarti ada kemungkinan kalau misalnya saja Jokowi lanjut terus, sampai dengan periode kedua, nanti di 1,5 tahun pertama bisa lebih tinggi daripada ini angkanya. Bisa saja, bisa ada potensi dia memiliki approval rating yang lebih tinggi kalau dia bisa betul-betul fokus pada agenda-agenda utama yang sudah dipesankan oleh masyarakat melalui survei ini. Ini ada juga yang menarik, Mas, data sebagai top of mind yang dipilih sebagai presiden bila pemilu digelar sekarang. Ini jauh sekali Joko Widodo kalau misalnya kita melihat 31,1%, pesaing terdekat adalah Prabowo Subianto 12,6%, sementara SBY 2,2%. Betul. Jadi memang pertanyaan itu untuk menunjukkan apakah saat ini masyarakat sudah ada alternatif kepemimpinan lain selain Jokowi. Itu juga bisa mengukur atau mengkonfirmasi tingkat kepercayaan dan keyakinan masyarakat kepada Jokowi. Dan ini konsisten dengan pernyataan kita pertama bahwa tingkat kepercayaan masyarakat tinggi, tingkat kepuasan masyarakat tinggi, maka tentu saja implikasinya dia akan dipilih kembali, kan gitu. Jadi satu, ini mengkonfirmasi data yang kita sebutkan di awal. Yang kedua, ini menunjukkan bahwa memang saat ini belum ada alternatif kepemimpinan yang di luar Jokowi sementara ini. Yang lain, nomor 2, 3, 4 kalau Anda perhatikan itu masih pemimpin-pemimpin lama. Belum ada sosok baru. Dan kemudian elektabilitasnya itu cenderung stagnan atau menurun. Baik, Mas, sebelum kita nanti jeda dan juga saya akan beralih fokus ke ekonomi, kemudian politik dan juga penegakan hukum, saya ingin Anda menyampaikan singkat saja seperti apa metodologi dari survei ini, kemudian jumlah respondennya berapa, margin of error berapa. Metodologinya seperti biasa, multi-stage, sampel diambil dengan cara multi-stage random sampling, kemudian jumlah sampel 1.220 orang. Dari 1.220 orang itu jumlah kuesioner yang bisa kita analisis 998 kuesioner. Dengan demikian maka margin of errornya di kisaran plus minus 3,2%. Dan sampel ini menggambarkan karakteristik populasi Indonesia dari segi demografi maupun dari segi etnis, agama, dan sebagainya. Ini artinya dengan margin of error 3,2%, jumlah kuesioner yang berhasil diverifikasi 998, ini bisa diaplikasikan, ibaratnya ini mewakili seluruh masyarakat Indonesia. Betul. Jadi ini dari berbagai kategori dan analisis metodologis bahwa sampel yang kita analisis ini bisa dianggap mewakili populasi Indonesia. Dalam populasi itu artinya masyarakat Indonesia yang mempunyai hak pilih, artinya yang umurnya 17 tahun ke atas. Baik, nanti kita akan fokus masuk ke bidang ekonomi, bidang politik dan juga penegakan hukum. Kami akan membahasnya saat lagi, tetaplah bersama. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita sekarang terkait dengan kondisi ekonomi. Bagaimana persepsi masyarakat terkait dengan kondisi ekonomi? Campuran antara positif dan negatif. Kondisi ekonomi secara umum dalam hal kondisi ekonomi rumah tangga itu positif. Lebih banyak masyarakat yang mengatakan kondisi ekonomi rumah tangganya lebih baik dibandingkan sebelumnya. Dalam hal optimismenya, masyarakat kita optimis ya, 58 sampai 60% masyarakat optimis dengan ekonomi rumah tangganya akan lebih baik tahun depan. Gitu. Kemudian dari segi ekonomi nasional juga masih positif. Jumlah masyarakat yang mengatakan bahwa ekonomi nasional itu membaik
itu lebih banyak daripada mengatakan yang memburuk gitu. Sementara dalam hal optimisme atas ekonomi nasional ke depan itu sama. Kata 60 menyatakan bahwa mereka yakin ekonomi nasional ke depan akan lebih baik begitu. Dari aspek dalam ekonomi ini, apa yang positif terhadap Jokowi dan apa yang masyarakat persepsikan masih negatif? Yang paling positif itu mungkin Anda nggak punya datanya ya? Kita akan coba keluarkan ya datanya. Yang ada data ini. Yang paling positif itu ada pada pembangunan infrastruktur. Itu paling positif. Nomor 2 positif adalah layanan kesehatan, terutama yang ada di puskesmas. Ya, mungkin ini ada kaitannya dengan mulai dilaksanakannya BPJS secara lebih luas ya. Meskipun ada pihak yang mengatakan bahwa mungkin kalau BPJS itu nanti lebih bukan yang ini yang berbagai. Tapi ini adalah untuk kinerja ekonomi. Ini kinerja ekonomi lebih secara, baik 37% ya Mas Jayadi ya. Kemudian tidak ada perubahan 32%. 32%. Yang mengatakan lebih buruk itu 27%. Ini pertanyaan mengenai bagaimana kondisi ekonomi rumah tangga. Ini evaluasi terhadap ekonomi mereka sendiri. Jadi evaluasi ekonomi itu ada 2. Pertama, mengevaluasi keadaan ekonomi rumah tangganya. Kemudian setelah itu kita menanyakan bagaimana dia melihat ekonomi secara nasional. Nah, dua-duanya positif. Kemudian setelah itu kita juga menanyakan apakah dia optimis dengan perkembangan ekonomi ke depan, baik ekonomi rumah tangganya maupun ekonomi nasional. Dan dua-duanya optimis. Tapi kalau misalnya kita masuk ke kebutuhan pokok, kebutuhan berobat, pendidikan, infrastruktur, ini cenderung positif untuk hal-hal seperti itu. Sementara yang negatif adalah ada top 3 atau top 4 ya, itu adalah kinerja pemerintah adalah mengurangi pengangguran dan kemudian menyediakan lapangan kerja. Ini sangat negatif. Ini masih sangat negatif. Sangat negatif ya. Yang mengatakan baik itu cuma 14%. Sisanya mengatakan sangat buruk atau tidak ada perubahan sama sekali. Demikian juga dengan upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah orang miskin. Itu juga masih sangat negatif. Yang mengatakan baik hanya 17%. Sisanya mengatakan buruk atau tidak ada perubahan. Ini artinya PR justru ada di lapangan pekerjaan dan pengurangan orang miskin. Iya, ekonomi. Bahasa lebih lebih ringkasnya ekonomi dan infrastruktur. Artinya infrastruktur itu kan dinilai positif oleh masyarakat, karena itu PR berikutnya adalah mempertahankan dan meningkatkan infrastruktur itu. Tapi pada saat yang sama dari sisi ekonomi adalah mengatasi persoalan-persoalan real tadi, harga-harga kebutuhan pokok, pemerataan kesejahteraan, kemudian masalah lapangan pekerjaan, mengurangi orang miskin, mengurangi pengangguran. Baik, berarti PR pun juga masih banyak begitu, walaupun pencapaian-pencapaian sudah nyata dirasakan oleh masyarakat menurut survei ini. Tapi sekarang saya akan ke penegakan hukum. Tadi ekonomi ke penegakan hukum. Respon masyarakat terhadap penegakan hukum di era Jokowi JK seperti apa, Mas? Ada 2 hal di sini. Kalau dikatakan korupsi ya, satu, masyarakat punya persepsi yang sudah positif terhadap upaya-upaya penegakan hukum. Ya, jadi meskipun masyarakat yang mengatakan masih buruk kondisi penegakan hukumnya juga masih cukup banyak, tetapi dibandingkan dengan yang mengatakan sudah lebih baik, itu lebih banyak, ada di kisaran 30% ya. Kemudian artinya kondisi penegakan hukum secara umum, atau lebih spesifiknya upaya-upaya pemerintah untuk melakukan penegakan hukum itu dinilai oleh masyarakat ada perbaikan. Tetapi dalam hal kondisi korupsi, sebagian besar masyarakat masih menilai bahwa korupsi kita makin banyak, atau justru korupsi kita itu makin marak. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi di masyarakat melalui pemberitaan media atau yang kita lihat sendiri, memang wajar kalau masyarakat punya persepsi seperti itu. Anda tadi di awal bilang sementara para anggota DPR berkelindan dengan berbagai kasus-kasus korupsi ya, yang juga sebetulnya melibatkan birokrat juga di beberapa tempat. Tapi berita-berita seperti itu kemudian salah satu yang menyumbang kepada persepsi negatif masyarakat terhadap kondisi korupsi. Korupsi masih banyak. Tapi bagaimana dengan persepsi masyarakat terhadap niat dan juga political will dari pemerintahan saat ini untuk memerangi korupsi? Ya, itu terkait dengan kondisi penegakan hukum. Nah, itu seperti saya bilang tadi, kondisi penegakan hukum dinilai sudah positif oleh masyarakat, meskipun masih banyak yang mengatakan tidak ada perubahan sama sekali atau penegakan hukumnya masih buruk. Artinya termasuk di dalamnya adalah upaya-upaya pemerintah untuk konsisten melakukan penanganan terhadap korupsi. Ini sekarang saya akan masih ke penegakan hukum, Mas Jayadi, terkait dengan keputusan dari Presiden untuk menunda pembahasan revisi Undang-Undang KPK. Apakah ini mendongkrak
persepsi publik terhadap pemerintah yang against korupsi, atau masyarakat menginginkan sebenarnya itu dibatalkan saja? Betul, jadi 61% lebih masyarakat yang kita survei, artinya masyarakat Indonesia setuju dengan kebijakan Presiden untuk menunda pembatasan itu. Tapi ada 25%, 24,9 tepatnya di survei ini, yang mengatakan bahwa mereka tidak setuju dengan penundaan itu. Nah, lalu kita tanyakan, kalau tidak setuju alasannya apa? Ternyata hampir 50% dari yang tidak setuju itu alasannya adalah karena mereka bukan kepingin ditunda, tapi harus ditolak. Itu artinya mereka kepingin Presiden bahkan lebih jauh, jangan hanya menunda, tapi juga menolak itu. Tapi overall kalau kita gabungkan keduanya, setuju dengan penundaan, kemudian menginginkan penolakan, itu berarti bahwa kebijakan Presiden untuk melakukan penundaan yang di dalamnya bisa saja adalah kemudian ujungnya pembatalan, itu mendapatkan dukungan dari masyarakat, yang berarti juga persepsi masyarakat terhadap itu positif. Oke, kita akan sekarang kesimpulan. Mohon teman-teman ditampilkan grafik yang terakhir, yakni kinerja pemerintah Jokowi menanggulangi berbagai masalah. Anda tadi menyampaikan, Mas Jayadi, bahwa masyarakat sangat puas. Top 3-nya adalah membangun jalan umum, membuat pelayanan kesehatan terjangkau dan obat-obatan terjangkau. Namun yang paling rendah adalah mengurangi pengangguran, ini hanya 14% yang puas, menyediakan lapangan pekerjaan hanya 15%, kemudian mengurangi jumlah orang miskin. Ini di paling bawah nomor 3, itu hanya 17% yang merasa puas. Kesimpulannya, apa yang Anda rekomendasikan dari hasil survei ini untuk pemerintahan sekarang? Presiden sekarang diberi modal politik yang besar oleh masyarakat dengan kepercayaan publik yang tinggi dan tingkat kepuasan yang juga tinggi. Tetapi tingkat kepuasan itu akan menurun, tingkat kepercayaan itu bisa juga menurun apabila Presiden tidak mengerjakan PR ekonomi ini, yaitu masalah pengangguran, masalah pengentasan kemiskinan, masalah penyediaan kebutuhan pokok, bahan-bahan kebutuhan pokok yang terjangkau, dan pemerataan kesejahteraan. Plus tadi, soal korupsi. Baik, Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting, terima kasih. Terima kasih atas waktunya malam hari ini. Demikianlah perbincangan kami dengan Jayadi Hanan. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan dialog yang kedua, yakni meski LHKPN bersifat wajib bagi para pejabat penyelenggara negara, puluhan ribu penyelenggara negara ternyata masih belum melaporkan harta kekayaannya pada KPK.